Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan Wakil Ketua dan para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palu, dan yang sama-sama kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Palu beserta seluruh jajarannya, baik pejabat struktural, fungsional, dan melaksana. Puji syukur kita haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayat sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dengan dan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan pada sore hari ini yaitu adalah acara bimbingan mental yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Hakim Tinggi Bapak Dr. Andes DDI bin SHMSY dengan judul materi, izin Bapak. Ya, dengan judul materi Bina Mental Menuju Hidup yang Bahagia. Semoga kita semua bahagia pada hari ini. Untuk selanjutnya langsung saja kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga masih bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan berkah daripadanya. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Syafaat. Pertama yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Bapak Ibu Hakim yang kami sama-sama muliakan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris, Ibu Panitra Pengadilan Tinggi Agama Palu, seluruh pejabat struktural fungsional, dan seluruh hadirin jamaah sholat asar. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tibalah giliran saya untuk menyampaikan pembinaan mental pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini akan mendapatkan keberkahan dan ilmu bermanfaat, khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi Bapak Ibu semuanya. Saya mengikuti penceramah atau pembawa materi terdahulu karena yang sebelumnya menyampaikan dengan slide. Oke lah, saya juga pakai slide. Karena memang kalau dipikir-pikir, kalau ceramah bicara terus kadang-kadang lupa. Jadi kalau pakai slide, tengok aja slide ini, tinggal bacakan, silakan baca sendiri oleh Bapak Ibu semua. Dan memang ini kalau ceramah bicara terus kadang kuping masuk satu, keluar satu lagi. Tapi kalau ditambah penglihatan, audio visual sekarang itu kan istilahnya. Kadang-kadang lebih akan diingat. Karena pandangan mata itu membawa kesan tersendiri. Betul itu Pak.
Kenapa ini laki-laki ketika melihat perempuan jaga pandangan, tundukkan atau meremkan, saking dahsyatnya penglihatan gitu. Bukan hanya bagi perempuan, bagi laki-laki, perempuan pun sama. Ketika kisah Nabi Yusuf diceritakan bahwa perempuan ibu-ibu itu entah apalah, heran kenapa itu istri raja sampai tergoda oleh pembantunya. Kata istri raja, enggak percaya mereka. Oke, kami undang semua ke istana, ya kan? Setelah diundang, keluarlah Yusuf. Baru melihat mereka si perempuan itu. Masya Allah, mereka rupanya Nabi Yusuf ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang berjalan katanya. Itulah saking berkesannya penglihatan itu kan. Kalau ngomong doang tidak percaya gitu. Jadi kalau sudah dilihat baru percaya. Begitu juga di dalam Al-Quran kan banyak itu cara-cara menyampaikan, Nabi menyampaikan risalahnya. Di samping menyampaikan secara lisan, juga ditunjukkan mukjizat. Seperti Nabi Musa, diperlihatkanlah tongkatnya, diperlihatkanlah tangan yang dimasukkan ke dalam jubahnya, keluar cahaya, diperlihatkan. Demikian juga di dalam Al-Quran banyak. Apalah yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, dan seterusnya. Apakah engkau tidak melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung didirikan, bagaimana bumi dihamparkan. Jadi semuanya menggunakan fungsi mata. Jadi begitulah kira-kira bahwa dalam menyampaikan risalah akan lebih baik tidak hanya dengan menggunakan lisan, tapi juga dengan penglihatan. Bapak Ibu sekalian, tema kita tadi bina mental menuju hidup bahagia ya. Sampaikan dulu ini pantun, ini ada pantun ini. Kejar-kejaran di pantai berpasir, terlihat gadis memakai long dress. Kalau kerja jangan diporsir, nanti bisa jadi stres. Pergi ke pasar beli pepaya, jangan lupa buah naga. Ayo kawan, jaga kesehatan jiwa dan raga, menuju bahagia bersama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat gambar di atas, tampilan slide itu hubungan antara ayah dengan seorang anak. Tertawa lepas, ya kan? Kelihatan bahagia. Ini merupakan salah satu indikasi bahwa hubungan mental mereka dalam keadaan sehat. Berbeda kalau sedang bermasalah mentalnya, gambarnya akan beda. Mungkin lagi murung, mungkin lagi pegang kepala, atau sedang mengurung diri gitu. Jadi hubungan antara anak dan bapak ini menunjukkan mental yang sehat dan dalam keadaan bahagia. Begitulah kalau ibu mau bahagia, banyak-banyaklah tertawa, banyak-banyaklah tersenyum. Tapi jangan seorang diri, seperti gambar ini harus dua orang ya. Kalau seorang diri nanti berbalik jadinya. Jadi itu ada penyakit nantinya kalau senyum-senyum sendiri. Tapi kalau sekarang makan kadang-kadang banyak juga orang senyum-senyum sendiri sambil melihat HP. Itu apakah itu kategorinya sehat apa tidak? Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lah ya. Kita menyampaikan materi apa yang ada di slide ini sajalah, biar tidak keluar dari tema. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita semua sudah tahu bahwa manusia itu terdiri dari jiwa dan raga, ruh atau tubuh lah ya. Dan ini menurut KBBIH, Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ya, yang namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Iya. Jadi mental atau jiwa itu berkaitan dengan masalah kejiwaan, pikiran, dan watak manusia. Jadi bukan merupakan bagian tubuh atau raga atau fisik.
Tapi hal-hal yang bersifat tidak kelihatan, jiwa tidak kelihatan, pikiran tidak kelihatan, watak manusia pun kita kan hanya melihat dari reaksinya. Kira-kira seperti itulah definisi daripada mental. Berbeda dengan jasad atau tubuh. Di sini ada ciri-ciri mentalitas yang baik. Orangnya tenang, tidak emosional, tidak ada rasa takut dan khawatir, bebas, merdeka. Dinikmati hidup ini. Selalu bersyukur, menikmati hidup dan kehidupan. Kalau begitu sebaliknya mentalitas yang tidak baik, hidupnya gelisah, ya kan? Banyak pikiran, penuh ketakutan. Sebaliknya dari rasa bersyukur apa itu? Ngedumel itu apa? Ngedumel bahasa Indonesianya itu. Menggerutu ya. Menggerutu. Menyesali hidup. Akhirnya stres, stroke dan seterusnya. Mudah-mudahan ini jangan sampai menimpa kita ya. Mudah-mudahan mental kita tetap baik, tetap sehat, sebagaimana tadi sudah dibacakan di dalam sebuah pantun. Barangkali ini adalah salah satu contohnya ibu-ibu bagaimana perilaku mental yang kurang baik. Mudah-mudahan bisa diakses ini jaringan CCTV-nya. Apa ini yang terjadi? Apa itu? Bapak Ibu udah saya kasih catatan ya, jangan ditiru. Ini nggak ada suaranya. Kemana suaranya? Nggak ada. Nggak ada suaranya. Gimana ini teknisi? Suaranya sudah ada suara? Bisa keluar. Nah, itulah kira-kira lah ya. Itu salah satu sikap mental yang tidak bagus, emosional. Jangan ditiru ibu-ibu ya. Ini masih dengan panci ini, kalau dengan wajan bisa kelengar ini si bapak ini. Pakai ulekan apa lagi, pingsan. Itu sekedar contoh aja lah ya. Kita lanjut ke pokok bahasan. Kadang-kadang jangan hanya gambar yang mati, kita harus kasih gambar yang hidup. Biar ada variasi. Iya. Nah, kita lihat kebutuhan raga atau tubuh. Kalau kebutuhan raga atau tubuh kan sandang, pangan, papan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Itu wajib itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Orang tidak bosan-bosan dari sejak balita sampai sekarang yang dimakan nasi lagi, air lagi, nasi lagi, air lagi. Nggak bosan kan? Kenapa? Kebutuhan. Perawatan, perlu dirawat. Mandi, berdandan, ya kan? Makan minum kalau nggak dirawat jelek juga kelihatannya. Kurang bagus. Kalau itu nggak usah kasih contoh ya. Nanti ada contoh nanti. Ini satu lagi ini. Satu lagi ini, kebutuhan biologis. Ya nanti ada contoh nanti. Nanti ada contoh, sabar. Kebutuhan biologis. Dari sejak kawin sampai sekarang tak bosan-bosan. Ya kan? Kenapa? Kebutuhan. Maaf ada yang belum 17 ini ya. Karena kebutuhan. Sampai orang rela naik pesawat hanya untuk memenuhi kebutuhan yang satu ini. Bolak-balik. Ya nanti ada contohnya ya.
Jadi nggak ada bosan. Kalau ada yang bilang bosan, patut dipertanyakan. Iya. Kalau dia sudah tidak mampu, atau dia sudah kepingin ganti casing, baru bosan dia. Jadi bagaimanapun juga, karena ini merupakan kebutuhan, harus terpenuhi kebutuhan tubuh. Nah, kita lihat selanjutnya. Sekarang kebutuhan jiwa. Kalau kebutuhan jiwa lain lagi. Kalau kebutuhan apa tadi? Tubuh bersifat material kan. Nah, kalau kebutuhan jiwa ini yang dibutuhkan Pak, yang perlu dirawat, meningkatkan ilmu pengetahuan, ya. Dengan ilmu pengetahuan, kalau istilah Rocky Gerung itu tidak dungu lah gitu manusia itu. Pintar, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak ahli jadi ahli, yang tadinya susah menjalani kehidupan, dengan banyaknya ilmu pengetahuan menjadi mudah kita hidup. Itu. Yang selanjutnya di samping ilmu pengetahuan juga kita perlu ibadah, dzikir, renungan, tadabur. Nah, itu merupakan kebutuhan-kebutuhan jiwa kita, Pak. Jangan dibilang bosan ini. Jangan dibilang bosan. Karena ini kebutuhan, sama dengan kebutuhan badan tadi, nggak bisa diabaikan. Termasuk hiburan rekreasi, jangan lupa juga itu. Penting itu hiburan rekreasi, merupakan bagian dari kebutuhan jiwa supaya tadi tidak stres ya kan, ada variasi hidup. Ke pantai paling murah, ke pantai ya kan, ke laut merendam murah meriah itu, alhamdulillah. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini penting ini. Sebagaimana para ahli, para alim, para ulama, kira-kira seperti inilah bagaimana membangun mentalitas yang baik. Pertama, jangan salah mindset. Main itu pikiran, set itu setelan, kira-kira begitulah. Jangan salah menyetel pikiran. Gitu. Mulai kita lahir ke dunia, mulai kita dewasa, berpikirnya jangan salah. Hidup ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu mindset kita yang harus dipakai. Jangan hidup, makan, minum, beranak pinak, meninggal. Jangan sampai begitu. Kita hidup ke dunia ini adalah untuk dimintai pertanggungjawaban. Itu dalam skala besar. Dalam skala lebih kecil, dalam melaksanakan profesi kita masuk ke sini, ke Pengadilan Tinggi Agama sebagai PNS. Tentu mindset kita harus benar gitu. Di antaranya apa? Untuk menuju WBBM ini, melayani Bapak Ibu ya, sudah tahu sama-sama lah, harus bisa melayani. Mindset kita jangan menjadi orang yang minta dilayani. Bagian kesekretariatan melayani, bagian keperkaraan melayani, baik melayani yang sesama pegawai maupun para pencari keadilan. Itu termasuk dalam rumah tangga. Jangan salah mindset ini ya. Makanya dalam rumah tangga itu dari sejak awal harus diwanti-wanti. Hidup berumah tangga itu bukan hanya sekedar hidup bersama dengan istri atau dengan suami, beranak pinak, dan seterusnya. Lebih daripada itu adalah untuk membentuk rumah tangga yang mawadah, sakinah, warohmah, dan melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah. Makanya yang dipilih oleh Rasul, ya kan? Mindsetnya jangan materi, itu yang pertama itu yang dipilih perempuan itu. Jangan materinya, jangan cantiknya, karena itu akan hangus semuanya. Akan hangus. Yang tidak akan hangus itu apa? Mentalitasnya itu, jiwa keagamaannya. Itu mindsetnya yang bagi yang mau berumah tangga ini. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi pertama, jangan salah mindset supaya pikiran kita lurus sesuai dengan awal mula kita diciptakan, dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Yang kedua,
untuk membangun mentalitas yang baik jangan materialistis. Ini jangan materialistis. Karena dalam hidup di dunia ini tidak hanya bersifat materi, juga ada yang non materi. Ada kerugian-kerugian kalau pandangan kita hanya menilai semuanya materialistis. Pertama, kita mengejar-ngejar dunia itu nggak akan ada akhirnya. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Sudah beli motor, pingin beli mobil. Udah beli mobil, pingin beli itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau keuangan kita terbatas, keinginan banyak, ujung-ujungnya apa? Begitu. Jadi efek selanjutnya kalau jiwa kita materialistis berkonsekuensi kepada urusan finansial. Itu. Karena banyak keinginan, gaji tinggal separuh. Untuk membayar cicilan tidak cukup. Nyerempet kepada judol, nyerempet ke mana lagi? Pinjol. Akhirnya sengsara juga kan. Itulah akibat pandangan materialistis. Akhirnya nggak enak juga hidup ini kalau banyak hutang kan. Yang ketiga, mohon maaf ini saya nggak bisa menyampaikan dalil ya, carilah sendiri mas dalil-dalilnya ini. Yang ketiga, jangan mencintai makhluk secara berlebihan. Nah ini Bu, Bapak. Jadi menurut para ahli diantaranya ini katanya, baik kepada suami, baik kepada istri, kepada anak, apalagi kepada materi, jangan mencintai secara berlebihan. Jadi harusnya bagaimana? Secukupnya saja. Secukupnya saja. Karena kalau kita berlebihan mencintai sesuatu, apa yang kita cintai dilenyapkan oleh Allah, diambil oleh Allah, itu bisa gelap mata manusia itu. Makanya kecintaan sepenuhnya itu hanya untuk Allah dan Rasulnya. Selebihnya kasihkan aja rasa cinta kita kepada materi, kepada keluarga, anak, istri, secukupnya saja. Ibu-ibu ini harus hati-hati ya kan. Walaupun hidup semati dengan Bapak, kalau Bapak nanti tiba-tiba tergoda oleh yang lain, kan jadi kecewa Ibu. Jadi secukupnya saja. Sebaliknya kepada istri, jadi istilahnya jangan membabi buta. Semuanya serahkan kepada Allah apa yang dikehendakinya. Ini juga supaya mentalitas kita menjadi baik. Perhatikan makanan karena akan mempengaruhi pikiran dan akhlak. Ini ada hadisnya ini, saya nggak ingat ini hadisnya. Pokoknya ada lah itu. Betul nggak ini? Makanan yang haram akan mengalir di darah daging kita dan itu akan berpengaruh kepada pikiran dan akhlak seseorang. Termasuk kepada anak-anak yang dikasih makan dari yang tidak betul itu. Oleh karena itu ya kadang-kadang kita heran ya kan, anak yatim piatu kalau hafalan Qur'annya itu kadang-kadang lancar itu kan, cepat hafal. Tapi kalau anak-anak pejabat itu kayaknya jarang yang bisa hafal Al-Qur'an. Ya itulah, itu mah introspeksi diri masing-masing lah ya. Kemudian ini apa ini? Yang keempat ya, supaya mentalitas kita tetap terjaga. Melihat ke bawah dalam urusan dunia, melihat ke atas urusan ilmu, urusan akhlak dan kebaikan. Nah itu. Jadi kalau kita sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, janganlah pula yang melihat yang lebih bagus. Jadi panas hati kita, lewatlah ke bawah yang belum punya mobil, yang belum punya kendaraan. Syukuri yang ada. Tapi sebaliknya, kalau dengan urusan ilmu, kita harus ambisius, harus merasa iri, pingin seperti itu. Demikian juga dalam hal perilaku akhlak dan kebaikan. Itu kita harus bisa meniru seperti itu. Nah, jadi beda kalau dalam urusan materi lihat ke bawah, dalam urusan kebaikan lihat ke atas supaya kita termotivasi untuk lebih baik lagi. Bapak Ibu, barangkali ceramah saya sampai di sini. Mana tahu ini ada lampiran ini ya.
Lampirannya apa? Oh, masih ada ini. Ini masih ada. Raga yang sakit, responsif, artinya apa? Cepat tanggap itu. Sakit gigi langsung terasa, ya kan? Panas dingin langsung terasa. Dia tak usah disuruh orang, akan berobat dia. Berobat jalan, ya kan? Gak mempan berobat jalan, rawat inap. Nggak rawat inap, masuk ICU. Nggak bisa ditangani ICU, meninggal. Kira-kira begitu apanya, siklusnya itu, ya kan? Berbeda dengan sakit jiwa. Kalau sakit jiwa itu yang bersangkutan itu kadang-kadang tidak sadar. Dia sombong, dia kikir, nggak sadar, adem ayem aja, merasa paling bagus. Dia egois, nggak sadar itu. Makanya perawatannya itu apa? Itu butuh nasihat, butuh kritik, ya kan? Dari orang lain datangnya kalau masalah kejiwaan. Kalau nasihat nggak bisa, ditegur. Itu Fir'aun juga dulu begitu itu, lawan Nabi Musa alaihissalam itu kan. Dikasih dakwah, dikasih nasihat, ditegur dengan berbagai bala, nggak mempan juga, barulah dihukum, ditenggelamkan. Demikian juga ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau ada yang mengkritik, ada yang ngasih nasihat, harus senang kita. Karena itu obat untuk menyempurnakan kekurangan dalam jiwa kita. Ada yang negur, pikirkan itu. Ada yang negur. Nah ini kalau nggak mempan juga dihukum. Hukumannya hukum tertulis apa tidak tertulis, apa hukuman lisan. Itu dalam kepegawaian seperti itu, ya kan. Tapi dalam kehidupan mah ya, apakah harus dilaporkan kepada yang berwajib kalau sudah melakukan perilaku penyimpangan yang merugikan orang lain. Kalau sudah dihukum juga nggak sadar-sadar, itulah jiwa yang sudah mati. Sama siklusnya, ya kan. Cuma terapinya yang berbeda. Apalagi yang ada? Oh ini, ini. Ini dia. Silakan baca ibu bapak ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Semegah apapun istana yang kau huni, ujungnya lubang tanah juga yang kau tiduri. Sebanyak apapun uang yang kau simpan, ujungnya takkan dibawa mati. Setinggi apapun angka gajimu dan seterusnya. Sekali lagi biar bisa dibaca. Bisa dilihat Pak ya? Jelas itu. Ya, mudah-mudahan ini jadi penenang jiwa kita lah ya. Amin. Nah, ini terakhir ada nasihat dari Bang Haji ya. Ini dia. Silahkan disimak masing-masing. Ini favoritnya Pak Kabak ini. Dengan berakhirnya nasihat dari Bang Haji, maka selesailah ceramah kita ini. Kesimpulannya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi bekal bahwa kehidupan kita ini toh akan berakhir juga. Dulu lahir kita tidak membawa apa-apa, kita mati pun tidak akan membawa apa-apa kecuali amal perbuatan kita. Ada pepatah, macan mati meninggalkan belang.
yang punya nilai, bisa diabadikan, bisa dipajang. Gajah mati meninggalkan gading, jadi aksesoris, bisa dipakai, bernilai. Manusia mati tak ada bagian tubuhnya yang bisa bernilai kecuali amal perbuatannya yang akan dikenang. Demikian, mohon maaf apabila terkesan mengajari. Tidak mengajarilah saya ini, hanya mengutip-ngutip dari Google juga ya ini. Tinggal baca sendiri-sendirilah ya, apa yang saya sampaikan itulah adanya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembinaan yang disampaikan kepada Yang Mulia. Semoga kita menjadi bahagia setelah mendapat binaan ini. Sebelum saya menutup pada acara kali ini, izinkan saya mengumumkan saldo kas Mushola Al-Mizan periode 16 Juli 2026. Untuk selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Nu'man SAI kepada beliau, kami persilakan. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aktubi salamata wa sihata wa afiyata lana walil muslimina wal muslimat minal hadirina wal ghaibina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wa afatan fil jasadina wa ziratan fil ilmina wa barin fil rizkina wa taubatan qablal maut wa rahma indal maut wal maghfirata badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wal afan minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.